Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Sebelum kalian melanjutkan video ini, silakan siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting yang ada di video kali ini. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang teks non-fiksi? Nah, teks non-fiksi adalah teks yang berisikan kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Bahasa teks non-fiksi menggunakan bahasa denotatif atau bahasa sebenarnya. Dalam sebuah teks non-fiksi terdapat gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran. Nah, apa yang kalian ketahui tentang pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Sebuah ide pokok letaknya pada kalimat utama. Nah, anak-anak, silahkan buka buku halaman 8 tentang pengertian dan komponen ekosistem. Mari kita sama-sama membaca teks tersebut. Selamat membaca. Pengertian dan komponen ekosistem. Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi antara makhluk hidup dan tidak hidup ini akan membentuk suatu kesatuan dan keteraturan. Setiap komponen yang terlibat memiliki fungsinya masing-masing. Dan selama tidak ada fungsi yang terganggu, maka keseimbangan dari ekosistem ini akan terus terjaga. Berdasarkan fungsi dan aspek penyusunannya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Adapun komponen abiotik merupakan semua benda tak hidup yang ada di sekitar makhluk hidup seperti tanah, temperatur, air, udara, dan sinar matahari. Komponen biotik ekosistem dibedakan menjadi dua jenis organisme, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof adalah semua organisme yang mampu membuat atau menyintesis makanannya sendiri, berupa bahan organik dan bahan-bahan anorganik dengan bantuan energi matahari melalui proses fotosintesis. Semua organisme yang mengandung klorofil, terutama tumbuhan hijau daun, disebut organisme autotrof. Organisme heterotrof adalah semua organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, akan tetapi memanfaatkan bahan-bahan organik dari organisme lainnya sebagai bahan makanannya. Organisme ini terdiri atas 3 tingkatan, yaitu konsumen yang secara langsung memakan organisme lain, pengurai yang mendapatkan makanan dari penguraian bahan organik dari bangkai detritivor yang merupakan pemakan partikel organik, atau jaringan yang telah membusuk. Contohnya adalah lintah dan cacing. Setelah membaca teks tersebut, tugas kalian adalah tentukan pikiran pokok dan info penting dari masing-masing paragraf. Anak-anak, apakah kalian pernah memperhatikan apa yang dimakan ayam, kucing, kelinci, atau hewan lainnya? Jika kalian amati, maka kalian akan tahu hewan mempunyai jenis makanan sendiri. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, herbivora, merupakan hewan pemakan tumbuhan. Herbivora dapat memakan bagian tumbuhan yang berupa daun, batang, biji, dan umbi-umbian. Contoh herbivora pemakan rumput dan dedakan misalnya sapi, kuda, dan kambing. Kemudian contoh herbivora pemakan biji, misalnya burung merpati dan burung pipit. Kemudian contoh herbivora pemakan buah, misalnya monyet dan kelelawar. Kemudian yang kedua yaitu karnivora, merupakan hewan pemakan hewan lain. Contoh hewan karnivora adalah anjing, kucing, harimau.
beberapa jenis burung seperti burung elang, hantu, bangau. Omnivora merupakan jenis hewan pemakan segalanya. Contoh hewan omnivora yakni ayam, tikus, bebek, ikan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah tangga nada mayor. Adalah tangga nada yang mempunyai jarak antar nadanya 1,5. Lagu yang bernada mayor memiliki ciri-ciri yakni bersifat riang gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Kemudian selanjutnya yakni peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, apa yang kalian ketahui tentang peristiwa Sumpah Pemuda? Nah, Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Letak geografis Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu letak geografis? Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua, dan Australia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut Bangkai Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Peta adalah gambaran secara umum sebagian atau seluruh permukaan bumi yang dilukiskan pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Jika dilihat dari atas, disertai tulisan dan simbol sebagai tanda pengenal. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti apa yang telah disampaikan melalui video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.